Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini dilansir dari berita soloraya.com ya teman-teman ya. Dari laman Antara ya, Rizkon mengatakan bahwa perekrutan tenaga honorer bisa menjadi solusi bagi RSUD Dr. Murjani yang masih kekurangan pegawai tenaga kesehatan. Nah, menurut Rizkon, perekrutan tenaga honorer ini dimungkinkan karena adanya Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat dengan BLUD teman-teman ya. Jadi BLUD ini memang tujuannya ya dari per daerah itu pasti ada BLUD. Nah, jadi itu omset yang dikatakanlah di satu rumah sakit itu boleh mengelola sendiri untuk omsetnya, kemudian pengeluaran itu tetap bisa sendiri teman-teman ya. Jadi tetap ada pengawasan dari istilahnya dari semuanya di daerah ya di Pemkotnya seperti itu ada. Tapi tetap bisa mengelola sendiri teman-teman. Nah, itu makanya namanya BLUD teman-teman ya. Kemudian tenaga honorer di kota ini menerima SK pengangkatan mengaku bersyukur karena statusnya lebih terjamin. Kata Rizkon pada Selasa 7 Februari 2023. Nah ini, jadi masih ada yang menerima SK teman-teman ya. Nah perlu diketahui bahwa RSUD Dr. Murjani Sampit berstatus BLUD artinya rumah sakit yang berlokasi di Jalan HM Arsat memiliki kemandirian karena diberi kewenangan mengelola anggaran sendiri. Ya, jadi memang BLUD itu bisa mengelola anggarannya sendiri ya. Jadi omsetnya berapa, pengeluarannya berapa. Lah, itu seperti bisa sendiri teman-teman ya. Mandiri diberi kewenangan seperti itu namanya BLUD teman-teman ya. Rizkon mengatakan kewenangan inilah yang bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan pegawai nakes, yakni dengan merekrut tenaga honorer. Nah, jadi teman-teman memang banyak sekali kekurangan. Jadi banyak yang pensiun juga banyak eh, yang lowong teman-teman ya untuk mengisi jabatannya. Nah, seperti itu di lapangan seperti itu real ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang teman-teman yang rasakan ya yang di daerah semuanya ada yang pensiun tapi nggak ada penggantinya lah, itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi bagaimana lagi kalau semuanya contohnya di RSUD Dr. Murjani ini banyak yang pensiun dan butuh, kemudian banyak pasien juga, lah tenaganya kurang ya akhirnya merekrut seperti ini. Nah, gimana lagi ya solusinya ya teman-teman ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian solusi ini menjadi cukup realistis mengingat instansi pusat dan daerah dilarang merekrut tenaga kontrak mulai bulan November 2023 mendatang. Nah, jadi tidak boleh ya teman-teman ya. Kemudian ya, perekrutan tenaga honorer di RSUD Dr. Murjani menjadi solusi karena jumlah pegawai rumah sakit yang berstatus ASN, PNS maupun P3K terbatas. Nah, ini teman-teman ya. Padahal di RSUD Dr. Murjani membutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi ya, lantaran bergerak di bidang pelayanan dasar yakni kesehatan. Nah, jadi memang kebutuhan ya teman-teman ya. Makanya mereka ini merekrut teman-teman ya. Tentu saja jika semakin banyak pasien yang datang, tenaga kesehatan yang banyak juga sangat dibutuhkan. Nah, ini teman-teman ya. Lebih lanjut, Rizkon menjelaskan beberapa waktu lalu ya, Komisi 3 DPRD Kota Waringin Timur mengadakan kaji banding ke RSUD Kota Palangkaraya. Nah, ini studi banding ya teman-teman ya. Dalam kegiatan tersebut, ia mendapati bahwa pengelolaan dana BLUD di RSUD Kota Palangkaraya mampu membiayai tenaga honorer kesehatan sejumlah lebih dari 150 orang. Padahal rumah sakit tersebut bertipe D. Nah, teman-teman ya. Jadi dari DPRD Kota Waringin Timur ini studi banding ya ke RSUD Kota Palangkaraya, ternyata mereka pengelolaan dananya bagus teman-teman ya. Jadi walaupun mereka tipe D, padahal seperti itu kan seharusnya memang
mampu apa tidak di rumah sakit tersebut. Ternyata ini pengelolaannya bagus, jadi mampu untuk, mengelola sendiri teman-teman ya, dari masuknya, omsetnya berapa, kemudian pengeluarannya berapa, ternyata bisa teman-teman ya. Lanjut, selain itu ia juga mendapati bahwa besaran dana BLUD yang mereka kelola cukup besar teman-teman ya. Pada tahun anggaran 2021 saja misalnya ada sebesar 200 M dan di tahun 2022 ada 180 M. Nah, banyak sekali teman-teman ya. Nah, hasil dari kaji banding ini akan menjadi bahan yang bisa disampaikan ke Komisi 3 DPRD Pemkab Kota Waringin Timur melalui riding sektornya, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Nah, nantinya bagaimana solusinya teman-teman ya? Biar nanti di rumah sakit operasionalnya itu tetap jalan teman-teman ya. Jadi kesehatannya gimana, pengelolaannya gimana, untuk dananya. Nah, ini ada studi banding ya. Sekaligus ini bisa menjadi solusi untuk mengakomodir kekurangan tenaga kesehatan, apalagi kita semua mengetahui bahwa ada regulasi yang tidak membolehkan rekrutmen tenaga kontrak oleh Pemkab Kodim teman-teman ya. Jadi ini salah satu contoh teman-teman ya, memang kebutuhan dan memang, gimana lagi kalau tidak merekrut dari, BLUD teman-teman ya. Nah, soalnya memang pasien juga banyak, kebutuhan juga banyak, tenaga juga harus banyak. Supaya pelayanan secara maksimal bisa dilakukan dan melayani dengan sepenuh hati ke pasien-pasien teman-teman ya. Nah, mungkin solusi ini juga bisa teman-teman ya. Oke, teman-temanku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.